Halo Sobat Investor, kembali berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDXchannel TV. Bersama saya, M. Budi Santosa, Wakil Pembersih Digital IDX Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah maraknya tekanan yang mengikuti pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam beberapa waktu terakhir? Sehingga mau tak mau terpaksa harus betah di zona merah untuk sementara waktu. Sobat Investor, berbincang tentang tren pelemahan IHSG sebenarnya bukan menjadi satu-satunya tolok ukur perekonomian nasional yang sedang terpuruk. Di sektor makroekonomi, pelemahan juga terjadi dalam hal nilai tukar rupiah yang praktis membuat berbagai pihak mulai cemas dan khawatir. Pasalnya dengan posisinya yang saat ini masih berkutat di level terendahnya di kisaran Rp17.400 per dolar Amerika Serikat. Namun bayangan agar rupiah dapat mulai berbalik arah sepertinya masih jauh dari harapan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa kemudian tren dana keluar dari Indonesia atau capital outflow masih juga mengalir deras tanpa henti? Momentum apa sajakah yang bisa diharapkan untuk dapat berpeluang menjadi titik balik penguatan rupiah ke depannya? Sobat Investor, sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya bahwa tidak hanya kondisi ekonomi domestik saja, melainkan juga situasi perekonomian internasional yang relatif sama dan sebangun, di mana beragam tekanan masih terus membayangi, yang pada gilirannya memunculkan ketidakpastian atau economic uncertainty, sehingga tidak mau mendorong masing-masing pihak untuk mencari titik amannya sendiri. Fenomena ini masih harus ditambah lagi dengan fakta terkait posisi utang global yang hingga saat ini terus melambung demikian tinggi dan menciptakan rekor tertinggi barunya dengan hampir menyentuh level 353 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dan sekitar 6.133 kuadriliun rupiah pada posisi triwulan 1 2026 lalu. Dengan lonjakan utang global yang terjadi ini secara hukum ekonomi paling mendasar, maka mendorong berkurangnya likuiditas uang beredar secara keseluruhan. Lantaran masing-masing negara perlu mengamankan ketersediaan dolar Amerika Serikat untuk dapat mengamankan setoran cicilan plus bunga yang harus mereka bayarkan setiap tahunnya. Maka dengan likuiditas mata uang secara global yang semakin mengering, kondisi ini pada akhirnya membawa dampak turunan atau efek domino yang selanjutnya, di mana para investor global dari kalangan swasta yang juga harus mengamankan posisi dolar Amerika Serikat yang dibutuhkannya, sehingga mau tidak mau terpaksa harus menarik dana yang sebelumnya telah diinvestasikan di negara-negara emerging market, seperti halnya Indonesia. Sampai pada tadi ini, maka kita bisa melihat bahwa aliran dana keluar dari Indonesia tidak semata-mata dipicu oleh tidak kondisinya perekonomian tanah air, melainkan juga dipicu oleh memang kebutuhan investor global terhadap pasokan dolar Amerika Serikat yang membuat opsi penarikan dana dari pasar domestik jadi tak terelakkan lagi. Agar pemahaman ini bisa dipahami lebih membumi, dapat juga kita analogikan dengan kondisi betapa susahnya mencari pinjaman dana pada kisaran periode Mei hingga Juni, karena pada saat itu kebutuhan masyarakat terhadap dana cash memang sedang meningkat terkait dengan kebutuhan pendidikan anaknya. Sehingga mau tak mau, saudara, tetangga, teman, operasi pinjam hingga rentenir yang biasanya cukup mudah meminjamkan dana jadi lebih irit dan selektif. Karena mereka sendiri juga sedang membutuhkan dana cash untuk kepentingan mereka sendiri. Terkait kebutuhan tersebut seolah semakin menambah daftar panjang sentimen negatif yang tengah melingkupi kondisi perekonomian global yang ada saat ini. Tentu saja soal perkembangan geopolitik internasional yang terjadi di Selat Hormuz, di mana upaya perdamaian atau setidaknya gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang hampir bisa dibebaskan kembali mentah. Sehingga membuat harga komoditas global seperti emas dan juga minyak mentah jadi liar dan makin sulit diperhitungkan arah pergerakannya. Belum lagi konfrontasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang meski dalam masa gencatan senjata, namun aksi saling serang masih terus terjadi. Dan diperparah dengan tudingan yang dilancarkan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyebut bahwa aliansi negara-negara barat telah dengan sengaja memperluas cakupannya demi dapat mengepung dan melemahkan posisi Rusia. Tak ketinggalan juga soal dinamika dalam negeri Amerika Serikat, mulai dari bakal bergantinya pucuk pimpinan Bank Sentral Amerika Serikat
Federal Reserve atau The Fed dengan naik tahtanya Kevin Walsh menggantikan Jerome Powell. Momen ini menjadi salah satu hal yang paling ditunggu oleh kalangan pelaku pasar keuangan global, mengingat dampak turunannya yang dipercaya bakal sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan suku bunga negeri paman Sam tersebut. Pun tak bisa dikesampingkan juga soal legitimasi Presiden Trump di hadapan Kongres, di mana kita tahu bahwa berlangsungnya perang melawan Iran terbukti telah menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden ke-47 Amerika Serikat tersebut. Sehingga bila keadaan tak juga membaik dan segala risiko tak segera dimitigasi secara seksama, bukan tak mungkin wacana pemakzulan atau impeachment bakal kembali menyeruak, yang terutama diorkestrasi oleh Partai Demokrat. Dengan beragam isu dan sentimen yang berseliweran di pasar tersebut, maka menjadi sangat wajar ketika kondisi perekonomian dan keuangan global saat ini menjadi demikian fluktuatif dan dengan tingkat risiko yang demikian tinggi. Kondisi inilah yang seolah menjadi batu sandungan utama bagi pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap ekonomi domestik, sehingga diharapkan dapat mengerem atau setidaknya mengurangi derasnya capital outflow yang terus terjadi, sehingga menekan posisi rupiah ke level terendah. Padahal hanya beberapa waktu lalu Indonesia diketahui telah cukup berhasil membangun kepercayaan investor global, yang sayangnya hal tersebut seolah terlewatkan begitu saja, misalnya saja saat tren tumbuh dan berkembangnya ribuan bahkan jutaan startup, atau juga berbagai jenis geliat perekonomian kreatif yang faktanya tak mampu kita kembangkan dengan benar-benar maksimal. Hal ini pada akhirnya membuat Indonesia kembali harus bergantung pada aktivitas perekonomian berbasis komoditas mentah dengan nilai tambah yang tentu sangat minim, sembari melewatkan peluang bertransformasi ke rantai nilai global yang lebih tinggi. Kondisi ini misalnya saja berkebalikan dengan keberhasilan yang diraih Malaysia, salah satu tetangga terdekat kita yang dalam 4 tahun terakhir mampu memaksimalkan perekonomiannya dengan berkembangnya lebih jauh sebagai bagian dari ekosistem global Artificial Intelligence atau AI, dengan bertransformasi menjadi salah satu poin utama di industri produk semikonduktor, produsen data center berkapasitas jumbo hingga mengembangkan produk aluminium hijau. Sementara di saat yang sama, gelombang pengembangan energi terbarukan di Indonesia harus kembali mentah dan mundur beberapa langkah dengan tetap menjadikan pembangkit listrik bertenaga batubara sebagai poros kinerja operasionalnya. Di lain pihak, sejumlah program utama pemerintah seperti makan bergizi gratis dalam pandangan investor global masih sebatas program konsumtif yang tidak memiliki multiplier effect yang masif dan bisa diandalkan. Janji dan rencana bakal ikut bergeliatnya perekonomian akar rumput lewat kebutuhan daging dan telur yang bisa menggerakkan bisnis peternakan, lalu kebutuhan pasokan saru yang bisa mendorong pertumbuhan sektor agrobisnis, sampai berkembangnya perekonomian masyarakat lewat pelibatan warung-warung kecil hingga koperasi dan kantin sekolah sebagai bagian dari unit dapur di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di bawah naungan Badan Gizi Nasional. Justru alih-alih menggerakkan perekonomian secara masif hingga ke level akar rumput, perkembangan program MBG ini kini justru lebih lekat dengan kontroversi lewat pengadaan motor listrik, kaos kaki, belanja IT untuk pulang rapat daring, sampai insentif yang tetap dibayarkan meski unit SPPSG terkait sedang tidak beroperasi. Karenanya, jika kita cermati, kondisi tersebut sepertinya juga telah disadari oleh Presiden Prabowo Subianto, yang bila sebelumnya kerap kali dicitrakan tetap ngotot menjalankan program MBG di tengah maraknya kontroversi, namun kini telah mulai bersikap realistis dengan menyadari adanya peluang penyelewengan di lapangan. Hal ini terlihat dari instruksi yang langsung diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Kepala Kantor Staf Presiden, Dudung Abdurrahman, untuk mulai mengecek lebih jauh adanya celah potensi korupsi yang dilakukan berbagai oknum yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Tentu hal ini masih merupakan langkah awal, di mana terlalu dini bagi masyarakat untuk berspekulasi lebih jauh. Namun satu hal positif yang dapat diapresiasi adalah langkah pemerintah yang mulai mau berbenah dan menerima kritik agar ke depan setidaknya terlihat beragam pembenahan mulai dilakukan demi perekonomian nasional yang lebih baik. Apakah hal ini juga menjadi concern bagi investor asing?
Apakah hal ini bisa menjadi satu harapan agar capital outflow mulai mereda dan bahkan berbalik arah menjadi capital inflow? Segala pertanyaan itu belum bisa dijawab untuk saat ini. Namun apa salahnya berharap, ya kan? Demikian program The Editorial edisi kali ini. Saya Emily Santosa pamit undur diri. Untuk terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di Edik Channel TV, edikchannel.com dan media sosial Edik Channel. Sampai jumpa.